Dharma Yuda. Bertemu lagi dengan Sir Franky atau Sir Choi. Pada kesempatan kali ini, Sir akan mengajarkan yang namanya pertidaksamaan linier. Ingat, pertidaksamaan linier jika memakai tanda lebih kecil atau lebih besar, maka garisnya putus-putus. Ingat ya, garisnya putus-putus. Jika memakai tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus alias menyambung terus. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel definisinya adalah seperti berikut ini. Ingat, fokus kita hanya menentukan daerah penyelesaiannya. Cara menentukan penyelesaian atau daerah penyelesaian daripada pertidaksamaan linear dua variabel, langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Setelah dapat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, langkah ketiga, kita hubungkan garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Setelah tergambar garis, langkah keempat, kita uji titik yang tidak dilalui garis tersebut. Kalau dia benar, kita arsir ke daerah titik tersebut. Tapi kalau dia salah, kita arsir yang berlawanan dengan titik tersebut. Biar siswa lebih paham, perhatikan contoh yang akan saya berikan berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan daerah penyelesaian. Ini ada 3 contoh saya berikan. Kita buat daerah penyelesaiannya. Yang pertama, yang A, yaitu nanti X kurang Y lebih kecil sama dengan 4. Ingat, nanti ini ada tanda sama dengan, berarti garisnya tidak putus-putus alias menyambung terus. Pertama adalah langkahnya, kalau X-nya 0, berarti titik potongnya ya, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Gimana caranya? Berarti ini nanti adalah X dikurang 0. Kita buat ini sama dengan dulu ya, sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4. Yang kedua, langkahnya adalah titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti kita buat 0 dikurang Y sama dengan 4, maka min Y sama dengan 4. Y-nya sama dengan min 4. Kalau kita perhatikan titiknya, kalau yang ini titiknya nanti adalah 4,0, yang ini nanti titiknya adalah 0, min 4. Ya, berarti kalau saya gambarkan ke GeoGebra seperti ini titiknya. Ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seruji titik yang tidak melalui garis. Berarti seruji aja 0,0. Saya masukkan ke sini. 0 dikurang 0, benar nggak lebih kecil daripada 4? Ternyata 0 lebih kecil dari 4. Maka ingat, garisnya tadi tidak putus-putus. Maka gambarnya seperti ini. Paham ya? Sekarang kita bahas bagian B. Bagian B, tetap ya, 6X ditambah 5Y lebih kecil daripada 30. Saya akan coba titik potongnya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti saya masukkan harga Y-nya 0. Berarti nanti 6X ditambah 5 kali 0, kita buat dulu sama dengan ya 30. Berarti nanti 6X sama dengan 30. X-nya sama dengan 5. Selanjutnya
titik potong, ya, titik potong sumbu Y. Ini tadi sumbu X ya, ini sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti nanti harga X-nya 0. Berarti 6 kali 0 ditambah 5 kali Y sama dengan 30. Berarti 5Y sama dengan 30. Y-nya sama dengan 6. Berarti dari sini kita peroleh titiknya adalah nanti yang ini 5,0 dan yang ini 0,6. Kalau kita perhatikan GeoGebra, maka seperti ini gambarnya, titik-titiknya dulu. Serhubungkan seperti ini. Sekarang seruji titik yang tidak dilalui garis. Ambil 0,0. Masukkan ke sini. 6 kali 0 ditambah 5 kali 0. Benar nggak lebih kecil dari 30? Ternyata benar. Berarti nanti daerah arsiran menuju 0,0. Seperti ini gambarnya, ingat ya, garisnya putus-putus. Yang ketiga, yaitu bagian C ya, yaitu 3X ditambah 5Y lebih besar daripada min 15 atau negatif 15. Yaitu langkah pertamanya adalah titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Saya masukkan harga Y-nya 0. Berarti nanti 3X ditambah 5 kali 0, kita buat dulu sama dengan negatif 15. 3X sama dengan negatif 15. Berarti X-nya negatif 5. Baru yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, ya. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Berarti nanti 3 kali 0 ditambah 5Y sama dengan negatif 15. Berarti 5Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan negatif 3. Kalau kita perhatikan dari sini, maka diperoleh nanti titiknya ini negatif 5,0 dan 0, negatif 3. Kalau saya gambarkan di GeoGebra titik ini, maka seperti ini. Lalu titiknya serhubungkan, maka gambarnya seperti ini garisnya. Ingat ya, garisnya putus-putus. Sekarang saya menentukan daerah HP-nya. Kita uji titik 0,0. 3 kali 0 ditambah 5 kali 0, benar nggak lebih besar dari negatif 15? Ternyata 0 benar lebih besar daripada negatif 15. Maka daerah HP-nya menuju titik 0,0. Seperti ini gambarnya. Paham ya? Bagian kedua yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan definisi. Jika harga mutlak X lebih kecil daripada A, maka nilai X di antara negatif A dan A seperti berikut ini. Jika harga mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka nilai X di antara min A dan A. Tapi pakai tanda sama dengan ya. Yang kedua definisinya adalah jika harga mutlak X lebih besar daripada A, maka nilai X lebih kecil daripada min A atau nilai X lebih besar daripada A. Seperti berikut ini. Atau harga mutlak X lebih besar sama dengan A, maka nilai X lebih kecil sama dengan A atau nilai X lebih besar sama dengan A. Seperti berikut ini.
Biar siswa lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Oke, penyelesaiannya adalah nanti X kurang 2 diapit oleh siapa? Kalau ini pakai tanda sama dengan ya. Berapa? Ini tadi 3, berarti negatif 3 dan 3. Ini dia. Kedua ruas sertambah dengan 2. Berarti ini nanti negatif 3 tambah 2. Yang ini juga X kurang 2 ditambah 2. Yang ini juga ditambah 2. Berarti semua ruas kita tambah 2. Berarti ini nanti negatif 1. Ini min 2 tambah 2 jadi tinggal X. Ini jadi 5. Berarti HP-nya adalah X diantara ya. Dimana X? X diantara negatif 1 dan 5. Atau cara membacanya X lebih besar sama dengan negatif 1 atau X lebih kecil sama dengan 5. X anggota bilangan real. Inilah jawaban contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak X kurang 1 lebih besar dari 4. Berdasarkan definisi yang saya berikan tadi, berarti nanti X kurang 1 lebih kecil daripada negatif 4 atau X kurang 1 lebih besar daripada 4. Berarti ini kedua ruas atau ini pindah ruas saja langsung. X lebih kecil dari negatif 4 tambah 1. Berarti X lebih kecil daripada negatif 3. Atau yang ini pindah ruas juga X lebih besar dari 4 tambah 1. Berarti X lebih besar daripada 5. Ini pakai kata atau ya. Berarti HP-nya nanti penulisannya adalah X di mana X lebih kecil daripada negatif 3 atau X lebih besar daripada 5 di mana X anggota bilangan real. Inilah jawaban contoh yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan grafik. Dengan grafik, saya akan menggunakan dengan GeoGebra. Perhatikan contoh yang saya berikan berikut ini. Pertama adalah kita gambarkan grafik Y sama dengan harga mutlak X kurang 2. Seperti ini gambarnya. Saya buat warna merah. Baru saya buat nanti gambar lagi grafik Y sama dengan 3. Seperti ini gambarnya. Warna biru. Perhatikan. Yang mana grafiknya merah lebih kecil daripada biru atau merah di bawah biru. Maka HP-nya adalah, nampak ya pada gambar yang terarsir. Pertama saya akan menggambarkan yaitu grafik Y sama dengan harga mutlak X kurang 1. Seperti ini gambarnya. Ya. Baru yang kedua, saya akan menggambarkan Y sama dengan 4. Seperti ini gambarnya. Perhatikan. Saya gabung ya gambarnya. Mana daerahnya harga mutlak X kurang 1 lebih besar daripada Y sama dengan 4. Nampak ya? Kelihatan? Ya, itulah daerah HP-nya. Sedangkan cara yang ketiga adalah mengkuadratkan kedua ruas. Tapi ingat, kita harus menggunakan faktorisasi. Perhatikan contoh yang saya berikan berikut ini. Ya, gimana caranya? Berarti nanti harga mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3. Kita kuadratkan kedua ruas. Berarti ini dikuadratkan. Mutlaknya hilang ya. Ini dikuadratkan. Jadi nanti hasilnya adalah X kurang 2 dikuadratkan artinya X kurang 2 kali X kurang 2. Maka diperolehlah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 lebih kecil sama dengan 9. Ini pindah ruas. Maka X kuadrat dikurang 4X. Ini pindah ruas jadi dikurang 5 ya. Lebih kecil sama dengan 0. Yang ini bisa kita faktorkan ya. Berarti nanti X
X lebih kecil sama dengan 0. Berapa kali berapa? Negatif 5. Kalau dijumlah negatif 4. Berarti nanti ini negatif 5 plus 1. Yaitu negatif 5 tambah 1 adalah negatif 4. Berarti nanti supaya 0 ini X-nya akan sama dengan 5. Supaya X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Saya gambarkan ke dalam garis bilangan. Ya, ini negatif 1, sini 5. Kita uji angkanya 6. 6 kurang 5, 1 positif, 6 tambah 1 positif. Berarti ini positif. Langsung aja, ini negatif, ini positif. Kalau kita uji antara min 1 dan 5, misalkan angka 0. Kemudian lebih kecil daripada min 1, min 3, boleh kita uji, maka nanti hasilnya positif. Daerah yang lebih kecil daripada 0, daerah yang positif atau yang negatif? Iya, ternyata daerah yang negatif. Maka inilah daerah HP-nya. Ya, perhatikan contoh berikut. Saya akan menyelesaikannya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Maka nanti harga mutlak X kurang 1 lebih besar dari 4. Ini saya kuadratkan yang kiri, kuadratkan yang kanan. Berarti ini nanti dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Maka diperolehlah nanti X kurang 1 dikuadratkan, berarti X kurang 1 kali X kurang 1. Berarti nanti X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 lebih besar dari 4 kuadrat adalah 16. Ini pindah ruas, maka diperolehlah nanti X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 lebih besar dari 0. Ini saya faktorkan X kali X, karena X kuadrat X kali X ya, lebih besar dari 0. Berapa kali berapa? Negatif 15. Kalau dijumlah negatif 2, maka diperoleh nanti negatif 5 plus 3. Berarti supaya 0, X kurang 5 supaya 0, maka X-nya 5. X tambah 3 supaya 0, berarti X-nya negatif 3. Saya gambar ke dalam garis bilangan. Ya, berarti ini negatif 3, sini 5. Kita uji titik 6. 6 kurang 5 positif, 6 tambah 3 positif, maka ini positif. Kita uji titik antara min 3 dan 5, misalkan 0. 0 kurang 5 negatif, 0 tambah 3 positif, berarti negatif kali positif adalah negatif. Baru lebih kecil daripada negatif 3 adalah negatif 4. Negatif 4 kurang 5 negatif 9, negatif. Negatif 4 tambah 3 negatif. Negatif kali negatif positif. Yang diminta adalah daerah yang lebih besar dari 0. Berarti daerahnya adalah yang ini ya. Tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatnya bulat kosong. Nih, setelah siswa mempelajari materi yang saya berikan pada video ini, coba kerjakan soal-soal latihan yang ada di Edmodo pada kelas masing-masing. Kerjakan dengan rapi, jelas dan benar, dan juga harus sesuai dengan video yang saya berikan. Jaga kesehatan. Iya.